Popularitas nasi Padang di Belanda yang cukup tinggi membuat Suprapti Tanjung berniat untuk memperluas restoran miliknya agar dapat menampung lebih banyak pengunjung. PT Bank Negara Indonesia hadir untuk membantu renovasi perluasan warung Padang Lapekjo di Den Haag, Belanda. BRI datang setelah itu mau diperluas, ya betul dana enggak ya boleh. Membantu juga lah mereka, mudah. Nggak banyak-banyak acara. Ya kan bangsa Indonesia harus dibantu dong. Suprapti menilai proses pembiayaan dari BNI berjalan cukup cepat. Ia tidak menghadapi kendala dalam prosesnya. Mereka lihat restoran sudah maju, oke lah, perlu dana lebih boleh gitu. Ya, yang gampang dia mereka. Warung Padang Lapekjo memang berkembang cukup pesat. Berawal dari pasar rakyat, Suprapti mengembangkan restoran makanan khas Minang hingga seperti saat sekarang. Tahun 2009 saya ikut pasar rakyat. Jadi kalau ambasade itu tiap 17 Agustus mengadakan pesta rakyat di Wassenaar, di depan sekolah mereka. Kita rakyat biasa dikasih kesempatan dagang, pakai stand kecil-kecil gitu. Nah saya menunya, karena saya orang Padang, memang saya nggak bisa makan manis juga ya. Jadi saya membuat menu nasi Padang sama ikan bakar dan bakar di situ, saya bilang gitu. Pokoknya harus bakar di situ. Nasi Padang, sate Padang, ayam bakar, ikan bakar, saya bilang lontong sayur. Buat itu aja menunya. Alhamdulillah booming. Setelah mengikuti berbagai pasar rakyat, Suprapti memberanikan diri membuka toko khusus menu nasi Padang pada 2019. Pada saat itu, tokonya hanya dapat menampung sekitar 40 orang. Ketika pandemi, tokonya bahkan hanya bisa menampung tidak sampai 10 orang. Tak hanya itu, Suprapti terpaksa menolak pelanggan karena tidak dapat menampungnya. Jadi waktu corona, kan ada jaga jarak, nerima orang nggak bisa banyak gitu. Kebetulan ini tempat toko baju, toko pakaian, dia mau pindah, nggak dipakai. Jadi saya tanya sama yang punya gedung, ini ada izin horekanya nggak? Horeka itu dalam arti izin restoran. Dia bilang ada. Terus kamu harus juga minta izin ke pemerintahan Belanda. Terus kita pindahlah kemari. Melihat tingginya animo warga Eropa yang datang ke tokonya, Suprapti berniat untuk memperluas dan menjadikannya restoran. Setelah beberapa bulan renovasi, Warung Padang Lapekjo akhirnya diresmikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir pada 2002 lalu. Kini, restoran khas Minang tersebut dapat menampung hingga 70 orang pelanggan. Jadi peresmiannya pas Pak Erick datang 3 September ya? Iya. Iya, dia datang kemari. Ada kepikiran nggak Bu buat perluas lagi? Enggak. Jadi mau besarin yang di sini ya? Mau membesarkan? Ini sudah cukup lah. Untuk saat ini Cukup lah ya. Pegawainya ada. Saat ditanya apakah akan mengembangkan lagi restorannya, Suprapti mengaku masih fokus dengan yang sudah dicapai saat ini. Ya, alhamdulillah lah, lebih bagus. Lebih banyak yang, jadi dulu kalau udah weekend Sabtu kita nolak orang. Kadang-kadang dari Prancis, Jerman itu kan nggak buat reservasi. Mereka datang gitu aja. Nah, jadinya kita bilang harus reservasi dong. Kalau nggak, ibu pulang lagi atau ibu nunggu 1 jam jalan-jalan. Jadi saya punya ide sama suami, jangan buka cabang, tapi besarkan aja. Saya bilang gitu. Jadi kita tidak mengusir-ngusir orang kalau datang. Ia berterima kasih kepada BNI yang telah memfasilitasi pengembangan bisnisnya. Ia berharap BNI dapat membantu pengusaha lain yang juga membutuhkan bantuan agar restorannya semakin berkembang. BNI itu bisa membantu pengusaha-pengusaha lain. Jadi makanan kita itu makin berkembang di Eropa. Jadi kan ini hanya restoran Padang. Mana mungkin besok ada restoran Manado, restoran Sunda. Jadi Indonesia itu lebih dikenal gitu melalui makanannya. Assalamualaikum Pak Eri, salam jumpa lagi. Saya rindulah dengan Pak Eri untuk bercerita. Saya doakan semoga Pak Eri sehat, panjang umur, sukses dalam usaha, dalam karirnya. Apa yang Bapak cita-citakan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya salah satu penggemar Bapak, saya ingin menjadi pengusaha seperti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Den Haag, Belanda,
Rizka Yolanda, Sadil Rahman melaporkan.